Shalom. Haleluya. Gitu dong, semangat. Luar biasa ya, ada yang biasa di luar, ada yang luar biasa juga. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan November ini kita terus bicara soal bintang. Ya, tapi bukan ramalan bintang. Jangan saudara nanya, lu bintangnya apa? Aries, gua Scorpio. Oh, gua apalagi bintang apalagi? Libra. Ini bukan. Ini dari awal, dari minggu pertama bulan November ini sudah dimulai oleh Saudara Majesty dengan temanya adalah Born to Shine, ya. Jadi nanti kalau saya bahasa Inggris Cingcu marah. Ini khotbah bahasa Inggris melulu, kagak ngerti katanya. Pakai bahasa Jerman dong. Wah, ini saya bahasa Jerman hari ini. Jadi waktu minggu pertama, waktu Majesty khotbah itu artinya kita dilahirkan memang untuk jadi bintang. Saudara dilahirkan bukan jadi batu. Tapi saudara, Bapak Ibu dilahirkan, kita dilahirkan untuk menjadi bintang. Kita harus sadar itu. Tadi baru dibacain Yesaya 60. Dunia gelap itu perlu bintang yang bersinar, perlu terang. Dan dari minggu pertama kita sudah diingatkan bahwa kita adalah bintang. Kita sudah dilahirkan jadi bintang. Jadi jangan lupa, jangan jadi batu yang gelap, nggak ada sinarnya. Tapi jadilah bintang. Minggu kedua, minggu kemarin Pak Budiman, ini bahasa Inggris lagi Cingjo. Perfect reflection. Waduh, apalagi kata Cingcu. Perfect reflection itu adalah pantulan. Pantulan yang sempurna. Artinya apa? Tuhan Yesus itu adalah sinar. Mantul ke kita supaya kita mantulin lagi ke orang lain. Itulah dibilang pantulan yang sempurna. Jadi Cingcu jangan pusingin mau perfect reflection atau pokoknya bilang aja pantulan yang sempurna. Udah benar itu udah. Jadi mantulnya mesti sempurna. Jangan Tuhan Yesus punya terang, mantulnya nggak sempurna. Harus sempurna. Gimana caranya kemarin dikasih dengan 3 hal. Harus kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Yang kedua, sadar ada Yesus di hidup kita. Jangan biarkan Yesus tidur. Sadar bahwa Yesus ada. Apapun kondisi kita hari ini, kita mesti sadar bahwa Yesus ada. Yesus hidup. Dia bilang waktu kita sadar kita harus juga bertindaknya benar. Jangan bertindaknya salah. Jadi karena kita sadar ada Tuhan Yesus, kita bertindak benar. Yang ketiga dikatakan percaya sama kuasa Yesus. Amin. Percaya sama kuasa Yesus. Kita harus tahu bahwa Yesus kita itu berkuasa. Badai diredakan. Saudara tahu itu tanggal berapa kemarin? Itu kan khotbah tanggal, kemarin hari ini tanggal berapa? 16 ya. Berarti kemarin tanggal 9. Cucu saya ulang tahun tanggal 8. Harinya hujan. Cucu pengennya ulang tahunnya outdoor. Ya, anaknya Ko Baby Sansan juga datang, cucunya juga datang. Udah orang datang, ya kan, diundang jam 4. Saya datang sana jam 3, kurang dikit karena katanya mau foto-foto dulu. Boro-boro foto. Hujan. Dekornya masih basah. Ada sih indoornya yang buat makan, buat main dikit. Tapi acara utama itu di outdoor. Istri saya luar biasa. Dia minggir, dia berdoa. Tuhan, aku berdoa, hujan berhenti. Berhenti sih, makin kecil. Tapi belum berhenti. Nggak lama kan Jessica datang. Waduh, kata maminya, udah hujan, mana bisa mami, itu ada kolam renang, lihat tuh air masih netes-netes. Namanya anak-anak umur 6 tahun main, hujan mana boleh. Sansan bisa marah cucunya kehujanan, ya kan? Nggak boleh.
Jadi terus dia bilang, udah berhentilah. Enggak, Mam. Menurut ramalan cuaca akan begini terus. Seharian. Wah, mamanya doa. Tuhan. Biar kata netes satu-satu kan gak boleh. Tuhan, saya berdoa biar ada matahari. Waduh saudara, dahsyat loh doanya Nana loh saudara, buat cucunya mau ulang tahun. Benar saudara, mulai ada matahari. Wah, gak bisa terang bagaimana, orang lagi mendung, dan udah sore kan mau jam 4. Ada matahari. Terus benar hujannya berhenti, jam 4 kurang 5 menit berhenti. Pestanya mulai jam 4. Jadi Melisa ini sudah memerintahkan hujan berhenti lu. Saudara ya. Wah. Makanya itu perlu iman. Kami sering diskusi. Iman itu mesti ada dulu. Kalau iman yang gak ada, gak bisa. Waktu doa tuh iman mesti kayak saklar lampu. Nah saudara kalau sama orang multimedia di belakang pencet saklar ini dia tahu lampu ini pasti mati. Itu kayak gitu, pencet saklar, ini mati nih, ini nyala nih. Iman tuh kayak gitu. Iman itu udah timbul dalam hidup dia, karena dia kayaknya berapa kali soal hujan, jago lah ya doanya. Jadi sampai jujur ngomong nih, temen-temen Jessica yang datang pesta itu, bilang gini, Jess, lu pakai pawang ya? Enggak ada, mami gua doa, nggak pakai pawang. Memang seminggu sebelumnya Jessica juga udah khawatir, kita ketemu, kita udah ngobrol, karena mau ulang tahun nih mintanya outdoor lagi ini kali. Itu bener gak sih Dad kalau pawang-pawang itu ada gak? Saya bilang ya memang ada sih ya, bener kan ada kan di Bali kadang-kadang orang pakai pawang. Saya bilang tapi udahlah pawang kita Tuhan Yesus lebih jago, tenang aja. Jadi memang ada kuasa Tuhan Yesus. Masalahnya saudara percaya apa enggak? Kalau saudara gak percaya terserah. Tapi yang di sini sih katanya percaya Tuhan Yesus semua. Yang di sono aja yang nggak percaya. Haleluya. Oke, hari ini saya bicara mengenai shining star. Artinya Cingcu, bintang yang bersinar. Pantulan yang sempurna dari bintang. Ini hari kita bicara mengenai bintang yang bersinar. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Oke, saya akan bahas dulu yang ayat 12. Dia bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi dia bilang kita ini jadi orang, mesti taat. Kenapa mesti taat? Tidak taat itu hukumannya berat, saudara. Musa, saudara bayangin Musa mimpin orang Israel, masuk gurun pasir, semuanya dia udah sampai dapat loh batu 2. Tapi dia tidak masuk tanah perjanjian. Gak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Cuman karena tidak taat. Disuruh ngomong sama batu,
dia pukul itu batu. Karena nggak taat itu aja, nggak masuk tanah perjanjian. Jadi dia bilang, Tuhan langsung pesan di sini, kamu itu harus taat loh. Bahaya kalau nggak taat. Dan kamu mesti kerjakan keselamatan. Langsung Ko Akyong nengok saya, Pak Hengki sesat hari ini. Katanya firman Tuhan kan, Tuhan kasih kita keselamatan cuma-cuma. Kok mesti kerjakan dulu baru selamat? Ini kan dia bilang, kamu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku ada. Tuhan. Waktu aku nggak ada juga, ini Paulus nulis begitu. Jangan karena saya ada aja, jangan karena ada Pak Sofyan aja. Tapi Akyong bilang, Pak Hengki ada di Roma 3 ayat 23-24 bilang gini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh perbuatan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Henry juga ngomong gini, ini kan pengawas area kan? Wah Hengki jangan ngomong gitu loh keselamatan. Dia baca Roma 3, 27, 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tambah satu lagi Pak Herman. Bukain ayat saya lagi, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara. Jadi saya tadi baca Filipi 2 ayat 12. Kemudian kalau dibandingkan dengan kitab di Roma dan tadi di Efesus, kayaknya bertentangan. Ini dia bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Satu bilang, kamu dibenarkan karena iman. Bukan karena kamu mesti kerja sesuatu, gak usah. Tuhan sudah selamatkan kita, bukan karena kita kerjakan hukum Taurat. Jadi bagaimana saudara? Saudara kalau sering baca Alkitab, saudara tahu. Di Alkitab itu suka bikin bingung. Ya, bikin bingungnya kenapa? Kalau saudara tidak ngerti sambung-sambungannya. Satu dibilang begini, percuma Pak Herman, kamu kerja keras. Tuhan berkatin anaknya lagi dia tidur. Karena kelihatan Pak Herman dari Senin jam 7 pagi sampai jam 11 malam kerja terus. Jadi Tuhan bilang percuma Pak Herman. Tuhan memberkati anak yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Sehingga semua menyalahgunakan ayat ini. Kalau gitu kita tidur aja. Ngapain kita kerja? Oh happy ketawa kan. Nah tapi ada firman Tuhan bilang gini. Hei manusia, belajar dong dari semut. Semut itu tidak pernah lelah loh, mau musim panas, musim dingin tetap kumpulin makanan. Supaya ada persiapan makanan. Kalau lagi musim dingin tetap bisa makan. Terus ada lagi bilang apa? Kamu jangan malas. Orang malas tidak boleh makan. Amin. Kayaknya bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Kita harus cari tahu waktu dia bilang, apa kamu Tuhan memberkati anaknya yang dikasihnya pada waktu dia tidur? Karena mungkin kita kerjanya terlalu capek. Tuhan bilang gak perlu terlalu capek. Ada waktunya kamu istirahat. Tatkala kamu istirahat hari Minggu kamu gak usah buka toko. Saya berkatin. Tenang aja, toko gak usah dipikirin hari Minggu. Berkat Tuhan tetap jalan. Amin. Nah ini firman Tuhan satu bilang begini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu Saudara,
pada saat kita percaya di hati dan mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Saat kita mati, masuk surga. Jadi jangan ada Bapak Ibu sini yang ragu lagi. Saya kalau sudah percaya di hati, mengaku di mulut, saya kalau mati bagaimana? Aman, surga. Siapa yang udah mau ke surga? Mati hari ini. Sudah siap mati? Belum ada. Ya saudara, tapi Tuhan janji. Kalau engkau percaya di hati, engkau mengaku di mulut, surga. Engkau sudah selamat. Amin. Tetapi ternyata ini awal kita terima Yesus, ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah saatnya kita mati. Atau sebelum kita mati, siapa tahu Tuhan Yesus lebih dulu datang sebelum kita mati. Salah satulah yang mana. Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu dari sini ke sini. Kerjakan dengan takut dan gentar. Ini yang dikerjakan, bukannya kita kerja supaya kita selamat. Enggak. Kita percaya di hati, mengaku di mulut, kita udah selamat. Tetapi dibilang, kerjakan keselamatanmu. Saya kasih contoh lah. Pak Herman punya kebun, 100 hektar kalau nggak salah. Kebun sawit, 100 hektar. Terus dia hopeng sama Henry kan. Hen, engkau lihat lu ini, gua kasih 1 hektar lah Hen. Ya, bayar nggak? Perlu bayar nggak Henry? Nggak usah, orang Pak Herman ngasih, masa bayar? Ya kalau cincung nggak dikasih ya minta maaf lah ya. Henry dia hopeng 1 komsel, kasih 1 hektar. Henry bilang, thank you Pak Herman, thank you. Tapi sama Pak Herman didiamin aja. Tetap miliknya Pak Henry nggak? Tetap jadi milik dia. Tapi Pak Herman lihat, ya gue kan kasih maksudnya supaya lu urusin dong. Supaya lu bisa nikmatin hasilnya. Masa didiemin aja? Ngerti ya? Jadi Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih, kita pasti masuk surga. Tuhan mau kita semua Bapak Ibu Saudara, bukan cuma matinya masuk surga. Tuhan mau selama kita hidup, kita sudah menikmati surga. Gitu loh saudara. Jangan cuman ya udahlah hidup susah, hidup menderita, hidup nggak mati sih masuk surga. Tapi selama hidup suami istri bertengkar, anak dan orang tua ribut. Apa enak ya kehidupan kayak begitu? Nggak ada. Justru Pak Herman ngasih ke Ko Henry itu kebun supaya nikmatin dong hasilnya. Didiamin aja nggak ada hasilnya. Tuhan juga mau kita diselamatkan supaya kamu nikmatin sorga nih. Selama kamu menjalankan keselamatanmu ini, inilah kamu jadi bintang buat orang. Setelah kamu diselamatkan, orang akan lihat Pak Herman yang dulu di sini sama Pak Herman yang di sini beda loh. Orang akan bisa bilang, ya ada Yesus dalam hidup kamu. Tatkala kita kerjakan keselamatan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya saya percaya Bapak Ibu semua kepengen hidup di sorga selama di bumi kan. Kita punya anak, apalagi kami sudah punya cucu. Kami ingin bahagia. Dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang taat, kerjakan keselamatanmu. Kalau engkau kerjakan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Jadi firman ini tidak bertentangan, enggak bilang mesti kerjakan keselamatan, bukan. Tapi di sini dikatakan keselamatan sudah dikasih tatkala kita percaya di hati kita dan mengaku di mulut. Tetapi ada yang kita mesti kerjakan di sini. Tapi kalau kita enggak kerjain, enggak apa-apa juga. Kita enggak kerjain, ya enggak apa-apa. Mati masuk surga enggak? Mati masuk surga. Selama kita tidak menyangkal Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan mau loh, aduh sayang amat ya. Anak ini, padahal saya punya rencana indah dalam hidup dia enggak jalanin. Oke.
Ada 4 hal yang mesti kita lakukan supaya kita menjadi bintang yang bersinar. Siapa mau jadi bintang yang bersinar? Mau? Kalau jadi bintang tapi nggak ada sinarnya bukan bintang. Mungkin bintang 7 yang buat obat sakit kepala. Oke saudara, ada 4 hal yang kita mesti lakukan. Itu dikatakan di ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kalau kita mau jadi bintang yang bersinar, kita jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan kayaknya di sini ya, di sini ini nggak ada yang suka bersungut-sungut kayaknya. Di luar sana aja. Ya, cuman kalau ada, ya ingat sendiri lah, nggak usah angkat tangan tahu. Kalau orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dikit-dikit, aduh macet, aduh apalah, aduh. Semuanya aduh terus hidupnya. Bersungut-sungut terus. Pemain gitarnya kurang bagus, aduh pemain gitarnya. Ada pengkhotbah nggak bagus, bersungut-sungut aja kerjanya. Pegawai begini, bos begini, bersungut-sungut setiap hari. Tuhan bilang kalau kamu bersungut-sungut, kamu nggak bisa jadi bintang yang bersinar. Karena Tuhan mau kita jadi bintang yang bersinar. Saudara mungkin tahu nggak, beberapa saudara yang suka nginjilin orang agama lain. Agama lain itu susah banget loh mau jadi Kristen. Saya kenal beberapa pengusaha bukan Kristen. Tapi baiknya minta ampun. Baik banget. Pokoknya kita apa, bisnis sama dia enak lah. Saya sampai bilang, kenapa sih nggak mau ke gereja? Nggak percaya. Cuma Pak, orang gereja mah, tipu. Saya ditipu. Ngakunya haleluya, haleluya. Ditipu saya. Ya sekali. Kedua kali gitu juga. Percuma lah Pak. Ngomong doang, orang mah ya ngomong haleluya, haleluya. Tapi perbuatan tidak jadi teladan. Sadar saudara, kita mungkin ketawa. Sekarang kita mesti ngaca loh sama diri kita. Orang lihat kita, jadi mau percaya Tuhan apa enggak? Mungkin dia lihat kita sungut-sungut terus. Ya, percuma juga. Ya, jadi jangan bersungut-sungut, jangan bantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dia bilang kita jangan bercela, jangan punya cela, jangan beraib. Maksudnya apa? Kita kalau punya utang, jangan kabur. Tanggung jawab. Ini masalahnya dengan utang ya saudara. Saya mau kasih tahu nih, utang ya. Banyak orang suka utang, padahal dia nggak tahu nanti dia mau bayarnya pakai apa. Sekarang hati-hati saudara, ada pay later, ada apa. Utang kan? Pakai kartu kredit, gesek. Utang tuh, mesti dibayar nggak? Bayar. Ada orang utang, tapi dia sebenarnya nggak tahu nanti ada duit bayar nggak. Pokoknya sekarang dia lagi perlu duit dulu. Pay later dulu, nanti baru bayar. Ini yang membuat orang kelibet utang. Nah banyak, ya bukan saya rasa di Komsel ada beberapa orang, tapi bukan Komsel sini, Komsel yang di sana. Utang, datang ke Komsel cuma pengen ngutang. Dan setelah ngutang dia ngilang. Ini orang yang dibilang bercela. Orang punya utang, ya mungkin kita benar sebenarnya mau utang. Tapi kita juga memang mau bayar. Tapi ada masalah nggak bisa bayar. Jangan kabur. Ya kalau saya ada utang sama Henry, sorry Hen, belum bisa bayar, sorry ya. Nanti pokoknya saya pasti bayar. Kita ada duit apapun segala kalau bisa udah beresin dikit-dikit, saya cicil ya. Itu orang tidak bercela. Tapi kalau utang terus ngilang, pindah Komsel, pindah gereja. Di gereja sana ngutang lagi. Nggak selesai hidup dia. Bisa diberkati Tuhan? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Hidupnya mesti nggak boleh bercela.
Ya, jangan terkenal tukang ngutang, tukang tipu. Untung di sini nggak ada. Yang ketiga, ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman kehidupan. Ini bagus sekali waktu Pak Yudi sharing di doa pagi. Dia bilang, Bapak Ibu Saudara ada ayat andalan enggak? Apa ada, kalau ada kejadian sesuatu langsung kayak cincu, ya Roma 8:28. Waduh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Punya enggak ayat andalan? Kalau ada sesuatu terjadi langsung, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendirian. Ada ayat-ayat yang terus ingetin kita. Bahwa kita itu biji matanya Tuhan. Pernah lihat gitu kan? Bahwa kita adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah kepala, kita bukan ekor. Kita naik dan kita tidak turun. Itu firman Tuhan. Jadi apapun kejadian yang kita alamin, kita percaya firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang, punyalah ayat-ayat andalan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya ayat-ayat andalan. Apapun patokannya firman Tuhan. Jangan pakai logika, pakai firman. Kita percaya pada firman kehidupan, maka kita bisa menjadi bintang yang bersinar. Yang keempat, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Orang yang mau jadi bintang yang bersinar, hidupnya selalu bersukacita. Apapun kejadian yang dialami, selalu bersukacita. Kadang-kadang kejadian yang terjadi dalam hidup ya, bisa membuat kita marah sama Tuhan. Bisa membuat kita hilang sukacita. Ya, seperti Bapak Ibu tahu kan, mantu saya, istrinya Jojo, Sharon, melahirkan harusnya 20-25 November ini. Tapi atas seizin Tuhan, ketubannya pecah. Tanggal 4 Oktober mesti masuk rumah sakit. Karena ketuban pecah, bayinya mesti dilahirkan. Lahirnya 6 Oktober, baru umur 31 minggu. Mesti masuk NICU. Mesti masuk perawatan ICU untuk anak-anak namanya NICU. Kita gimana? Kita bersukacita. Kita mesti melihat hal baik di dalam setiap kejadian. Kita nggak bilang, kok ketuban bisa pecah? Oh gini, ya siapa yang tahu? Dia juga gak mau pecah. Tapi ternyata saya kalau bisa ngomong bahasa bayi kayaknya saya ngerti. Cucu saya kan namanya Caleb ya. Dia bilang, iya, saya mau keluar duluan. Soalnya di keluarga Yauri mau ada 3 cucu, 3 cicit papa saya mau keluar nih. Yang pertama mestinya dari ponakan saya punya anak. Lahirnya Oktober. Jojo November. Satu lagi Desember. Caleb bilang, saya adalah pemenang, lebih dari pemenang. Dia keluar duluan 6 Oktober. Sebelum itu lahir tanggal berapa 20 Oktober, saudara. Saudara bisa lihat, kita bisa melihat hal-hal baik. Terus saya lihat Jojo juga. Iya Dad, you know, ini bagus. Kalau dia lahirnya 6 Oktober, dia bisa masuk sekolah tahun ajaran yang ini. Kalau lahirnya udah November, mesti yang tahun depan, rugi setahun. Waduh. Sudah pengusaha modelnya anak saya tuh, cucu saya si Caleb. Tahu nggak? Kejadian apapun kita berpikirnya positif. Benar kan? Oh saya jadi lihat dengerin anak saya ngomong gitu si Jojo. Hebat juga nak, mantap. Berarti ada hal baik. Meskipun saudara tahu ya 1 bulanan di NICU ya lumayan lah duitnya ya. Tapi ya Tuhan cukupkan semuanya. Dan itu kita bersukacita. Sekarang cucu saya udah di rumah, udah seger. Lahirnya 1,44 kilo. Kemarin sudah 2,4 kilo. Oh haleluya. Di saat istri saya mau turunin timbangan, cucu saya mau naikin timbangan. Oh haleluya. Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi bintang yang bersinar, saya mau ulangi sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Jangan hidup beraib, bercela. Kita hidup patokan kepada firman Tuhan. Dan biarlah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan.
Tadi dibuka dengan kita harus taat. Kita bukan cuma ngerti firman Tuhan Bapak Ibu, tapi kita mau taat, kita mau lakukan firman itu. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan Tuhan selamatkan kita, sampai kita berakhir hidup kita, Tuhan mau kita menikmati sorga. Dan Tuhan mau kita menjadi bintang yang bersinar di sepanjang waktu ini. Hidup kita jadi terang. Di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah komsel, di tengah tempat kita kerja, di lingkungan teman-teman usaha kita. Kita introspeksi diri, Tuhan, saya selama ini sudah jadi bintang apa belum? Kalau belum jadi bintang, jadilah bintang, belum telat. Lakukan 4 hal ini, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan kita akan menikmati surga selama kita di dunia. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami sampaikan hari ini Tuhan, sungguh akan menjadi berkat buat saudara seiman kami yang ada di sini, baik yang juga sedang ibadah online. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau ingin kami menikmati sorga, bukan hanya pada waktu kami meninggal, tapi Engkau ingin kami menikmati sorga selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini kami masih banyak bersungut-sungut. Kami masih banyak tidak taat kepada firman-Mu. Kami masih banyak mungkin melakukan hal-hal yang memalukan Engkau, mencela sehingga orang hidup kami tidak menjadi terang. Dan masih banyak waktu kami tidak bersuka cita. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi bintang yang bersinar. Dan kami mau menikmati sorga selama kami hidup di dunia ini. Kami punya keluarga yang hidup rukun damai, suami istri, anak dan orang tua dengan mertua. Ada kedamaian, ada sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami mau di lingkungan kantor, lingkungan usaha kami juga Tuhan. Ada orang-orang yang juga baik yang menolong kami. Kami sebagai atasan juga Tuhan, bisa memperlihatkan yang baik untuk mereka. Dan kalau kami sebagai karyawan, kami bekerja dengan baik, seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu ini akan melekat dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu pasti akan diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semua persembahan yang sudah dipersiapkan. Biarlah Engkau kuduskan semua persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap persembahan, perpuluhan, persembahan apapun yang diberikan, biarlah bisa dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin.